Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang masalah hadis. Ya, hadis merupakan suatu sumber hukum dalam ajaran Islam yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah, ya, pada Rasul dan juga ya uli amri minkum. Hadis secara etimologi adalah al-jadid atau al-khabir. Jadid baru, al-khobar, ya, al-khobar berarti kabar. Jadi menurut istilah hadis itu adalah segala yang dinisbahkan kepada Nabi, baik perbuatan, ucapan, diam, ya, sifat, akhlak dan perjalanan hidupnya. Ya. Sedangkan jenis-jenis hadis itu ada tiga. Ada hadis qauliyah, ya, ketika Nabi berbicara, mengucapkan, kemudian didengar oleh para sahabatnya, seperti ya hadis innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat. Ya, inilah hadis qauliyah, ya. Kemudian ada hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Ya, ketika para sahabat melihat Nabi mungkin sedang sholat, makan dan minum, ya, segala perilaku Nabi, ya. Misalkan Nabi sedang sholat, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, ya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ada hadis, ya, takririyah. Ini diamnya Nabi. Nabi tidak menyanggah apa yang dilakukan oleh para sahabat. Contohnya seperti sahabat Khalid, ya, bin Walid ketika ingin makan semacam daging biawak atau dab, ya, Nabi tidak menyanggah dan Nabi diam saja. Nah, itu adalah jenis-jenis hadis. Kemudian ada juga struktur hadis. Ada sanad, ya, ada matan dan ada mukharrij. Apa itu sanad? Sanad adalah tempat sandaran, ya, di mana hadis ini disandarkan kepada perawinya. Ya, misalkan dari sahabat A, B, C begitu, ya, kemudian sampai ke misalkan an Abi Hurairah Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada Rasulullah. Ini adalah sanad. Kemudian ada matan, isi, redaksi, kontennya, hadis. Kemudian ada mukharrij. Ya, mukharrij ini adalah penulis kitab hadis atau buku hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi hadis. Fungsi hadis yang pertama adalah sebagai, ya, bayan al-takrir. Apa itu bayan al-takrir? Ya, sebagai keterangan penegas. Ketika Al-Quran menyebut tentang masalah berpuasalah kamu ketika melihat bulan, ya, seperti dalam surat Al-Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, ya, maka berpuasalah. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Imam Muslim, ya, berpuasalah ketika kamu melihat bulan dan berbukalah. Ya, jika mendung maka sempurnakanlah sampai dengan 30 hari. Nah, fungsi yang kedua adalah ada fungsi sebagai penjelas, bayan at-tafsir, ya. Ketika ayat Al-Quran menjelaskan secara global belum rinci seperti sholat, haji dan zakat, maka Rasulullah SAW menjelaskan secara detail, ya, tentang apa? Tentang bagaimana tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara haji dan sebagainya.
ketika Al-Quran berbicara melarang darah, ya, bangkai dan babi, ya, maka dijelaskan ada bangkai yang boleh dimakan di dalam hadis Nabi, yaitu bangkai ikan dan juga belalang. Ada darah juga yang boleh dimakan, yaitu limpa dan hati. Yang terakhir ada fungsi sebagai penetap hukum, di mana Al-Quran, ya, menetapkan hukum yang tidak ada hukumnya, kemudian, ya, di hadis ada. Contohnya seperti laki-laki itu dilarang memakai emas dan juga memakai sutra. Oke. Kemudian ada juga hadis, ya, menurut perawinya, ada kualitas perawinya, ya. Ada hadis sahih, hadis yang benar, ya. Kemudian juga ada hadis hasan, ada hadis hasan itu hadis yang baik, ya. Kemudian juga ada hadis dhaif, hadis yang lemah, dan ada hadis yang maudhu, hadis palsu, ya. Hadis sahih adalah hadis yang benar karena perawinya itu pertama, ya, orangnya adil, kemudian ingatannya sangat kuat, kemudian tidak ada ilat dan tidak ada kejanggalan. Kalau hadis hasan, ya, perawinya yang kurang cuma satu, ingatannya yang kurang kuat. Kalau hadis yang lemah itu kurang daripada persyaratan dari hadis hasan dan hadis sahih dan hadis hasan. Yang hadis maudhu, hadis palsu itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dengan tidak memenuhi syaratnya, ya, hadis yang dibuat oleh orang-orang yang membenci tentang Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.